Shalom saudara-saudaraku. Sebelum memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati dan urapi kami selalu Tuhan. Biarkan setiap kata yang terucap akan menjadi berkat dan kekuatan untuk kami semua Tuhan. Berkati kami juga Tuhan untuk beraktivitas hari ini Tuhan. Tolak resesi ekonomi, tolak roh-roh jahat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami akan memulai renungan hari ini. Haleluya, amin. Mari kita membuka Alkitab pada Injil Lukas 18 ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Dalam renungan hari ini mengingatkan bahwa yang terpenting dalam hidup pelayanan adalah menggenapi maksud Allah. Bukan maksud kita tersendiri, bukan ambisi kita, dan bukan sasaran kita. Pada awal kehidupan Kristen, sering kita menyangka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Namun yang kita lakukan sebenarnya bukanlah maksud Allah yang sesungguhnya. Hal yang seharusnya dilakukan atau diprioritaskan tetap tak tersentuh. Judul renungan hari ini, maksud Allah yang sesungguhnya. Yerusalem. Dalam kehidupan Tuhan kita melambangkan tempat Dia mencapai puncak kehendak Bapanya. Dalam Yohanes 5 ayat 30, Yesus berkata, "Aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Melakukan kehendak Bapa adalah perhatian utama di sepanjang hidup Tuhan kita. Apapun yang dihadapinya sepanjang jalan, suka atau duka, keberhasilan atau kegagalan, tidak pernah menghalangi Dia dari maksud tersebut. Dalam Lukas 9 ayat 51, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Hal terpenting untuk kita ingat ialah kita pergi ke Yerusalem untuk menggenapi maksud Allah, bukan maksud kita tersendiri. Biasanya kita berhak atas ambisi kita sendiri, tetapi dalam kehidupan Kristen, kita tidak mempunyai sasaran kita sendiri. Dewasa ini kita banyak berbicara tentang keputusan kita bagi Kristus, tekad kita menjadi orang Kristen, dan keputusan kita untuk ini dan untuk itu. Akan tetapi, dalam perjanjian baru, satu-satunya aspek yang dikedepankan ialah maksud Allah yang benar dan sesungguhnya. Dalam Yohanes 15 ayat 16, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Kita dibawa ke dalam maksud Allah dengan tidak menyadari sama sekali. Kita tidak mempunyai gagasan atau konsepsi akan apa yang akan menjadi sasaran Allah. Dan sementara kita melanjutkan langkah maksudnya, bahkan menjadi semakin samar. Tujuan Allah tampaknya seperti telah gagal dicapai sesuai dimaksudkan, karena kita terlalu rabun, tidak mampu melihat hal yang jauh dengan jelas, sasaran yang ditetapkannya. Pada awal kehidupan Kristen, kita mempunyai gagasan sendiri mengenai apakah maksud Allah tersebut. Kita berkata, Allah bermaksud agar aku pergi ke sana, dan Allah telah memanggilku melakukan tugas khusus ini. Kita melakukan hal yang kita sangka benar, tetapi maksud Allah yang sesungguhnya tetap tak tersentuh. Pekerjaan yang kita lakukan tidaklah berarti bila dibandingkan dengan maksud Allah yang sesungguhnya tersebut. Pekerjaan kita hanya berupa tiang penyokong dibanding bangunan karyanya dan rencananya yang sesungguhnya dan besar itu. Seperti Injil Lukas 18 ayat 31 berkata, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Allah selalu memanggil kita. Kita belum mengerti semua hal yang perlu diketahui tentang maksud Allah yang sesungguhnya dan harus tersebut. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati Tuhan oleh firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dalam melakukan aktivitas hari ini. Berkati kami yang akan melakukan pekerjaan di hari ini. Berkati kami yang akan membuka usaha kami.
Berkati kami selalu Tuhan, jauhkan dari roh-roh jahat kuasa gelap Tuhan. Kami percaya Engkau akan selalu menuntun kami, kemanapun kami akan melangkah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. God bless you all. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur.